Tilawah dulu surat Al-Kahfi 1-15. Dari ta'aruf, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين
عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, kita kajian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum bin nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sebelum kajian dimulai agak maju dikit biar kuat ya. Ya maju dikit ya. Kasihan yang tidak dapat tempat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah a'azzakumullah, alhamdulillah
pada kesempatan di sore hari ini kita masih dapat bermuajahah, bertatap muka di majelis yang mulia, taman surga di dunia, dan sebagai awal langkah dimudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir semuanya diberikan keistiqomahan, diberikan satu kekuatan untuk memelihara iman dan Islam kita dengan cara menghadiri majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pula kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikut yang senantiasa ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Ayyuhal ikhwah a'azzakumullah, pada kesempatan di sore hari ini kita sedikit akan mengkaji tentang hukum merubah. Diawali dari niat, ya, diawali dari niat kita. Ya, niat dari sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu amalan itu tergantung daripada niatnya. Dari rumah kita berniat pergi ke majelis taklim, ya, kisah setiap malam Jumat. Tiba-tiba Sungai Gandong itu meluap, qadarullah, contoh saja, ya, iya, contoh, ya, Kali Gandong itu meluap, tiba-tiba kita dari arah Nitian, kemudian dari arah Jaya Agung, mana itu? Ya itu nggak bisa, Keringin Agung nggak bisa lewat karena meluap. Meluap, ya. Yang kita lewati akhirnya tidak bisa kita lewati, ya. Nah, tiba-tiba pula kita lewat di situ ada anak yang hampir tenggelam, hampir hanyut. Akhirnya kita pun karena kita peka dan suka menolong dan suka menabung, akhirnya kita pun segera terjun ke Sungai Kali Gandong itu. Itu kalau Sungai Kali Gandong meluap itu karena saking jerunya itu gimana kalau nggak bisa berenang karena kita suka menolong, terjun. Nah, ya. Itu, ya. Karena kita pun segera terjun sungai tadi untuk menolong, meski kita tak tahu bahwa apa yang kita lakukan menyebabkan kita pasti tidak akan jadi mendatangi majelis ilmu, majelis taklim, karena pakaian kita semuanya basah, buku kita basah, dompet kita juga menjadi basah, hilang sekalian, ya. Pada niat kita dari rumah sudah bulat ingin mendatangi majelis taklim, maksud hati, ya, ingin sampai tapi tidak sampai, qadarullah. Itu contoh. Tapi sudah ada niat, ya. Pernah terjadi ketika jenengan mau berangkat, ternyata nggak sampai sini. Pernah? Pernah. Ya. Ya, ada papasan teman ngajak makan ngopi, ya. Ternyata ngopinya bukan sebentar, sampai 2 jam lebih, ya. Kopi cangkir yang khas Magetan itu, ya, itu bisa memakan durasi 2 jam, ya, nggak ngantuk dengan kopi dan, ya. Kalau kajian 1 jam
boyoke wis ora umum. Ini contoh. Contoh yang kedua, maksud hati ingin mendaftar ke fakultas syariah di universitas tertentu yang kita sudah membidik, ini fakultas yang bagus, fakultas syariah di sebuah universitas. Nah, ketika kita tahu bahwa dosen-dosennya adalah hasil didikan barat, ya kita pun mengalihkan tujuan ke universitas lain demi menjaga kemurnian pemahaman kita terhadap Islam. Sekian tahun kita sudah mengkaji, kita sudah ikut halaqah, sudah ditanamkan tentang al-wala' wal bara', sudah khatam tentang kitab silsilah al-aqidah, ya sudah paham. Ternyata para dosen-dosennya sudah dicuci otaknya agar ya para mahasiswa ya mampu dirubah pola pikirnya. Itu contoh. Sudah maksud hati ingin mendaftar tapi berbelok arah. Ya, puasa ya sunnah yang kita kerjakan yaitu puasa Senin dan Kamis. Pas hari Senin kita nyenen, pas datangnya hari Kamis kita ya, puasa Kamis ya. Hari Senin kita menunaikan saum sunnah, tak disangka di siang hari datanglah tamu dari jauh, ya tamu dari jauh demi menghormati, demi ikramu dzuyuf, demi menghormati tamu. Karena dari kajian tadi Ustadz menerangkan la yu'minu ahadukum, ya tidak akan beriman di antara kalian sehingga kalian apa? Menghormati tamu. Nah, jadi termasuk kalau ada tamu itu ya kita hormati, kita persilahkan, kita syukur, itu termasuk kesempurnaan iman kita. Nah, demi menghormati tamu kita pun membatalkan saum ya dan makan bersamanya. Akhirnya kita suruh ya karyawannya tolong belikan ya soto ayam atau tengkleng ya, atau sate kambing, sate kumandang ya, balibul ya. Balibul itu adalah kambing usianya baru 5 bulan. Itu kalau orang tua 60 itu masih tedas. Tahu tedas, Pak? Apa tedas? Tedas. Masih bisa dikunyah. Oh iya betul. Ngerti deh. Karena sudah lama di Jawa, dia sudah paham. Ya, sudah diajari istrinya setiap malam. Ya jadi apa? Ya bahasa Jawa. Ini bahasa Pol. Nah, apa jadinya bila kita mempersilahkan untuk makan? Tafadhol ya akhi, antum dari jauh ya pasti ya belum makan ya. Akhirnya dipersilahkan untuk makan, sementara kita menyampaikan kepadanya bahwa kita sedang menunaikan saum sunnah ya. Nah, akhirnya kita tidak enak, akhirnya kita ikut makan. Awalnya kita punya niat untuk saum ya, saum sunnah, karena tadi ada asbab membatalkannya. Demikian terkadang niat ya, ini hukum merubah ya, judulnya hukum merubah ya. Terkadang niat itu bisa berubah sesuai sikon, situasi dan kondisi yang tengah kita hadapi, dan ini sering dialami oleh Rasulullah ya. Rasulullah pernah mengalami. Nah, diantaranya adalah sebagaimana yang dituturkan oleh hadis dari riwayat Abu Qatadah bahwa Nabi SAW bersabda, "Inilah aku ma fis shalah uridu an atwala fiha
fa asma'a bukaan sobiyin fa atajawwazu fi sholati karahiyata an asyqa ala ummihi. Bahwa Nabi SAW bersabda, aku pernah ingin memanjangkan sholat. Jadi niatnya Rasulullah berjamaah bahwa rakaat pertama setelah Al-Fatihah Rasulullah ingin memanjangkan suratnya yang dibaca surat apa? Al-Baqarah. Masya Allah ya. Kalau beliau sholat lain misalnya, tapi ya, namun Rasulullah itu mendengar fa asma'a buka'us sobi. Rasulullah di tengah sholat setelah membaca Al-Fatihah dia mendengar suara tangisan sobi, bayi. Fa atazuwazu fis sholati. Ya, maka aku pendekkan sholatku karena apa? Khawatir ya an asyqa ala ummihi, karena khawatir akan memberatkan ibunya ya, karena memberatkan ibunya. Makanya awalnya Rasulullah ingin memanjangkan, di tengah jalan dia alihkanlah dari surat Al-Baqarah dia rubah menjadi surat Al-Ikhlas ya, karena ada yang menangis ya, itu begitu ya kasih sayangnya Rasulullah. Bagaimana tahu kondisi jamaah yang berbeda-beda tingkatan kualitas daripada imannya. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum berubah yang kedua sebentar ya. Iya. Hukum berubah yang kedua yaitu sulit menjadi mudah, kesedihan dan kebahagiaan. Sulit menjadi mudah, kesedihan menjadi kebahagiaan. Nah, saudara kita ya, ada kasus terjadi saudara kita yang terlilit hutang, sementara ia belum punya pekerjaan. Ini contoh kasus misalnya. Lalu antum membantunya baik langsung atau tidak langsung, ya, sehingga hutangnya ini terlunasi, ya, dan bisa bekerja mengais rezeki, ya, dan bisa jualan lagi, dan bisa masuk dan bisa aktif masuk di kajian taklim karena apa? Bisa jualan lagi, ya. Ini ada kasus semacam itu. Contoh, ya, ada seseorang kebingungan mencari alamat saudaranya, ya, alamat saudaranya yang dia simpan. Alamatnya ini alamat palsu. Ya, alamat palsu, ya. Lalu antum mendekatinya dan membantunya, ya, mencarikan alamat yang dimaksud, ya, baik memberi petunjuk arah, ya, karena lewat Google ini salah-salah terus, ya, mbak-mbaknya yang bersuara tadi, ya, menjelontrongkan itu apa? Ya, karena kan pernah terjadi ya. Ya, saya dulu pernah mau ke Surabaya, sampai Lamongan karena hasil dari bicaranya Mbak Google tadi. Masih dekat, saya dibawa ke kuburan tadi. Ada yang dibawa ke kuburan, ke tengah kuburan, mentok, nggak ada jalan lagi, ya.
Nah itu ya, akhirnya kita mencari GPS langsung ke orangnya. Akhirnya kita mendekatinya. Kok ini ada kebingungan, kok tahu-tahu mobilnya di tengah-tengah kuburan. Akhirnya kita mendekati, membantunya mencarikan alamat mana rumahnya yang pengrajin sepatu kulit Magetan. Inisialnya awalnya hurufnya adalah K. Dia masih muda, istrinya satu. Siapa itu? Misalnya. Berdua. Ya. Oh, di sana di Gang Gayam Jalan Salak, Pak, itu rumahnya paling ujung sana. Nanti tanya aja, ya badannya seperti badannya Pak Zuhair. Balik. Ya, akhirnya diantarkan. Wah, tadi diantarkan, Masya Allah ya. Orang bingung, didekati, dicarikan alamat, bahkan diantarkan ke rumahnya inisial yang dia cari. Mengantarkan ke alamat langsung hingga bisa bertemu dengan orang yang ia cari. Ini contoh kasus. Ada lagi contoh lain. Seorang terkena penyakit kronis yang sudah putus asa lah, sudah hilang harapan. Ya, tiba-tiba datang orang yang memberi solusi. Ya, memberi solusi. Datang seorang dokter ahli, ya, saudara yang siap membantu biaya. Ya, ustadz yang datang memotivasi agar dia optimis, ya, tidak hilang harapan. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya dia bangkit lagi. Ya, dia optimis menghadapi penyakit yang dia rasakan. Demi hari demi hari badannya ini semakin hari semakin lemah, ya, makin lemah. Penyakit yang ia derita dan teman yang dengan ikhlas terus mendoakannya. Maka doa yang paling disenangi oleh Rasulullah adalah doa bidrahil ghaib, yaitu doa yang kita lantunkan tidak sepengetahuan orang tersebut. Itu doa yang paling dianjurkan. Namanya adalah doa bidrahil ghaib. Maksudnya orangnya nggak tahu, ya, kita sebut namanya. Yang sakit kronis tadi kita sebut di dalam sepertiga malam kita bangun, ya. Ternyata doa yang kita lantunkan itu juga diaminkan oleh malaikat yang ada di samping kanan kiri kita, ya, kita aminkan, ya. Kita doakan dimudahkan teman kita, ya, dalam mengais rezeki, akan berbalik ke kita juga diaminkan, dimudahkan juga oleh Allah. Ya, maka sebutlah nama-nama antum ketika antum ini, ya, dia mulai sholat malam. Jangan egois, jangan hanya keluarganya saja, tapi teman-teman yang sering bersua dalam majelis-majelis ini. Ya, ini dengan ikhlas mendoakan, suntikan dana dari perkumpulan yang kita galang, ya, ada donasi dan motivasi serta kedatangan dokter spesialis melecut harapannya, ya, sehingga dengan takdir Allah ia mendapat kesembuhan. Jadi ayyuhal ikhwah, ternyata sakit kronis itu disembuhkan bukan maksudnya itu atas izin Allah, ya, tapi lewat ikhtiar, keyakinan, harapan. Dan jadi kesembuhan itu ya betul-betul kita ini optimis. Kenapa penyakit itu terus menggerogoti, terus kronis? Karena kita tidak punya harapan. Ya, itu ya. Contoh lagi, ya. Ada pelajaran bahasa Arab
kursus bahasa Arab atau nahu sorob lah ya, yang terasa rumit. Nahu sorob itu ya belum tentu kita ini mondok sampai 6 tahun keluar pondok mahir nahu sorob ya. Banyak kasus termasuk saya sendiri ya, karena memang nahu sorob itu tata bahasa yang kalau nahu ini kan ya betul-betul bagaimana ya ada di satu sorofnya itu satu kata bisa menjadi sekian kata ya, sekian kata, maka sangat rumit. Nah, cara membaca Al-Quran yang terasa sulit bagi sebagian orang, akhirnya datanglah ulama yang menyusun kitab cara mudah memahami nahwu sorof ya, cara cepat belajar membaca Al-Quran. Dia tulis namanya buku Al-Barqi, muncullah pertama itu, Masya Allah. Nah, tulisan Al-Barqi ini sampai sekarang masih ada yang mengamalkan. Namanya dai sejuta emak-emak dan bapak-bapak, orangnya candi, namanya Pak siapa itu? Pak Mualim. Dia masih memakai metode yang lama itu ya, Al-Barqi itu Masya Allah. Yang penulis itu mendapatkan amal jariah sampai sekarang. Muncul lagi metode yang terbaru, yang baru, Iqra ya. Akhirnya buku Iqra sampai berjilid-jilid, 1 sampai berapa jilid? Sampai 6 jilid. Itu juga mendapat amal jariah. Ada lagi muncul lagi namanya Sakifah ya kan? Sakifah lebih mudah dari Iqra yang 1 sampai 6 jilid diringkas menjadi 1 buku, Masya Allah ya, itu luar biasa ya. Jadi hanya Sakifah itu belajar Al-Quran memerlukan waktu berapa kali? 5 kali pertemuan, bayangkan ya, bisa, maksudnya nggak main-main tapi ya bisa membaca Quran itu Masya Allah ya kan. Dari situlah betapa banyak orang yang bersemangat untuk belajar bahasa Arab, membaca Al-Quran, itu luar biasa. Nah, ini ada lagi muncul kursus bahasa Arab, cara memahami bacaan sholat kita. Terkadang kita itu sholat itu hanya sekedar gerakan, tapi nggak tahu maknanya apa yang kita baca. Sudah kita sholat sekian tahun. Ada yang di sini sholat sudah ada yang 10 tahun, ada ya, ada yang sudah 20 tahun, ada yang lebih ya. Terkadang kita masih belum paham. Nah, kita perlu belajar di situ. Maka ada buku di situ, Understand, apa itu bahasa Inggris ya. Ternyata itu orang India yang menulis buku itu, orang India. Udah berapa puluh tahun itu? Ya, 27 tahun mempelajari itu, menemukan 50% kita sudah mampu memahami kosakata dalam Al-Quran, diringkas dalam buku itu 50%. Jadi nanti kalau kita belajar tafsir Al-Quran itu ya, lebih mudah awal atau akhir. Kalau kita belajar tafsir Quran dari Al-Baqarah sampai selesai, Al-Baqarah selesai, Al-Imran selesai, ayat surat-surat panjang itu selesai, itu nanti lebih mudah belajar tafsir dari juz amma, karena sudah kita pelajari sekian kata di situ. Coba itu kalau mengawali belajar tafsir mulai dari juz amma, itu sudah dianggap pusing dulu. Karena apa? Ya karena memang banyak sekali kosakata yang asing ya, muncul lagi. Ini belum selesai, belum paham, muncul lagi. Ya, kalau antum belajar dari Al-Baqarah itu nanti lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Itu kata Ustaz Badrul ya kemarin itu ya, itu Masya Allah. Ya, jadi 50% kita sudah meringkas dari apa yang kita pahami dari kosakata yang sekian kosakata dalam Al-Quran itu. Ini sungguh perbuatan di atas itu sangat mulia ya, memudahkan yang sulit
melapangkan orang yang dalam kesempitan, memberikan harapan kepada orang yang sudah berputus asa. Sangatlah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis diterangkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Satu kesulitan. Contohnya ada ya teman kita ini ya modalnya habis, uangnya habis, dananya habis. Kita kasih modal bisa jualan lagi. Masya Allah, satu kesulitan dia bisa bangkit lagi, berjualan lagi. Maka Allah akan memberikan apa? Membebaskan dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Bayangkan, hari kiamat kita tuh butuh syafaat, butuh pertolongan dari Allah. Karena gelap, gak ada listrik, gak ada makanan. Ya seperti di dunia, kita butuh kemudahan-kemudahan. Kalau pengen butuh kemudahan, maka gunakan kita, ya kalau kita mampu menolong saudara kita. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, ya menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, di akhirat. Maka menjaga lisan ini sangat penting, ya, menjaga lisan sangat penting. Karena lisan ini tidak ulang, maka mudah sekali tergelincir. Ya, banyak orang masuk neraka gara-gara lisan. Maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia ini tergantung bagaimana cara kita mengelola lisan kita. Kul khairan awliyas mud. Ya, kalau kalian mampu mengatakan kebaikan, maka katakanlah. Kalau tidak bisa, lebih baik diam, ya, diam. Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara seorang muslim, ya, seorang muslim. Barang siapa menempuh jalan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tidaklah sekelompok orang yang berkumpul, ya, berkumpul semacam ini di suatu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, diberikan anzalas sakinah, diturunkan ketenangan, rahmat, dan dikelilingi oleh para malaikat. Serta Allah akan menyebut-nyebut mereka. Masya Allah, ya, kita ini akan disebut-sebut oleh Allah, ya, dan pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Rawahu Muslim. Kemudian hukum merubah yang berikutnya. Sudah ada nih, ya, satu lagi. Hukum merubah yang berikutnya yaitu pesimis menjadi optimis, ya. Pesimis ini sering disebut dengan apa? Kalau bahasa hadisnya itu adalah tatayur, ya. Tatayur atau tasyawum, ya, tasyawum. Ini adalah tanda rendahnya tekad, ya, tanda rendahnya tekad. Ini pesimis.
atau dia lemahnya iman, atau tidak teguhnya pendirian. Ini pesimis. Nah, ia menafikan tauhid, dan hukumnya tentu haram ya, tentunya haram ini ya. Maka kita tidak boleh pesimis. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyebut 3 sebab dan 2 akibat dari tatayur, dari pesimis. Sebab munculnya tatayur itu adalah, yang pertama kata Syekh Utsaimin, adalah dengan sesuatu yang dilihat ya. Sebab munculnya tatayur, munculnya orang itu pesimis ya. Kata Syekh Utsaimin, yang pertama adalah dengan sesuatu yang dilihat. Seperti orang melihat burung tertentu ya kan, tatayur. Akhirnya nyalinya ini ciut, karena menurut persepsi dia burung itu pertanda kesialan ya, pertanda kesialan. Atau ketika kita ini sedang santai duduk-duduk di rumah, kejatuhan namanya cecak. Nah, kata orang Jawa, dia akan sial, itu tatayur. Ini rusak akidahnya. Atau ada orang yang dia mimpi basah. Iya, bukan. Itu tanda kedewasaan. Pak Mur gedung mimpi basah. Dengan itu sudah tua, ya sudah ada luar setelah expired lah sudah. Berarti perlu diretur. Kalau expired perlu diretur. Atau, karena tatayur itu di Jawa tuh banyak sekali, apalagi kejawen itu ya. Ini kalau kita nggak belajar akidah tauhid yang benar, kita akan terbawa arus. Apalagi contohnya burung perja, ada burung masuk, ada burung perja, nanti ada tamu. Oh iya, ternyata tamunya debt collect. Ada orang yang menikah, pengen nikah, kalau anak yang pertama mendapatkan anak yang pertama juga, itu akan mengalami sialan. Itu juga tatayur, awas loh, hati-hati loh ya, rusak akidah kita ya. Ini dengan tatayur kata Syekh Utsaimin. Ini dengan sesuatu yang dilihat ya. Yang kedua, munculnya tatayur adalah dengan sesuatu yang didengar. Nah, di saat akan melakukan sesuatu, ada seseorang yang mengatakan, wah, itu tidak mungkin antum lakukan, mustahil itu akan terjadi. Nah, dari perkataan lainnya yang menyebabkan setelah itu semangatnya mengendor, ya kan? Wah, nggak mungkin gitu ya, mustahil itu akan terjadi. Kita akhirnya mengendor semangat kita. Nah, itu adalah muncul pesimis, tatayur ya. Maka kita harus mencari teman yang betul-betul memberikan semangat ya, semangat untuk agar lebih hidup ya, seperti lampu itu ya, terang terus terang ya, itu ya. Nah, ketika yang ketiga ya, munculnya tatayur yang ketiga adalah dengan sesuatu yang sudah diketahui oleh banyak masyarakat, maksudnya sudah masyhur, diketahui oleh masyarakat. Seperti mitos angka hotel itu ada angka berapa? 13. Coba antum lihat di hotel-hotel, pernah masuk hotel? Wah, ini ini direktur dulu ya. Pasti angka 13 dilewati itu. Saya 10, 11, 12 langsung 14. Karena orang Jawa itu mitos gitu ya. Itu sudah masyhur di masyarakat ya. Atau masyarakat lagi apa? Malam Jumat
Kliwon kok legi. Cuma kliwon itu udah masuk juga. Ya, waspada. Kalau antum ya jadwalnya pas ronda kok pas malam Jumat kliwon, ya wes. Itu ya. Nah, akhirnya kita pesimis. Akhirnya kita takut nggak jadi ya malam Jumat kliwon, nggak jadi taklim karena pas Jumat kliwon. Rumahnya dekat Pahit sana, rumahnya wow, pabringan, ya lewat pabringan, ada Bapak Muji, karena di situ rawan, ya ada pocong yang di pinggir jalan sering awe-awe, ya ada yang digonceng gitu ya. Kalau tauhidnya rusak itu sudah nggak jadi berangkat itu sudah, ya kan? Maka harus diperbaiki akidah kita, ya akidahnya harus diperbaiki. Kalau misalkan besok khawatir takut nggak bisa makan, nanti sama juga itu. Iya, itu pesimis, bentuk pesimis. Besok kita makan apa? Ya. Makan nasi, jangan makan beras, makan nasi. Ya. Nggak bisa pesimis, besok kita nggak bisa makan itu. Oh iya. Ya itu ya kita nasihatkan aja. Allah kan maha kaya, pasti ada hal yang dimakan. Tapi kan ada yang bilang Seperti burung itu nggak punya akal, ya kan? Dia pagi-pagi bangun, ya, bismika Allahumma ahyi wa bismika amut, ya enggak ya? Dia langsung bangun saja, dia langsung pergi dalam posisi perutnya kosong. Pulang-pulang kenyang, pulang kenyang, dan masih membawa sisa makanan ditaruh di tembolok untuk anak-anak yang masih kecil tadi. Nah itu termasuk ya tawakal yang tingkat tinggi itu ya. Nah, kemudian seperti lagi masyarakat sudah masyhur itu bulan Syuro, ya kan? Atau bulan kalau orang Jawa bulan Syuro, kalau orang Islam bulan Muharram. Bulan yang betul-betul malah di situ pendulang pahala yang berlipat-lipat. Ketika salah satu dari ketiga yang saya sebutkan itu menghinggapi kita, ya, menghinggapi kita menjadi satu keyakinan, maka yang akan terjadi adalah apa? Mungkin kita akan mengurungkan niat kita untuk melakukan sesuatu atau tetap kita jalani, akan tetapi disertai dengan perasaan was-was, ya, karena khawatir mendapatkan magorot akan menimanya. Nah ini, nah siapapun ini pasti pernah dihinggapi perasaan tatayur, itu siapapun. Nah, tatayur asyirkun. Jadi tatayur itu adalah salam warahmatullah. Oke, monggo. Pak Burhan, alhamdulillah hampir selesai. Tatayur ataupun tiaroh, wahwa asyirik. Ya, tiaroh itu adalah perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik. Jadi kalau kita itu kalau ini tidak taubat, maka jangan kita nanti mengharapkan surga. Maka segera taubat, ya. Jadi tiaroh itu perbuatan syirik, ya. Wa ma minna illa, tidak ada seorang pun dari antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya suatu dari hal ini, ya. Hadis rawahu Tirmidzi. Kenapa tatayur itu sikap pesimis dicela? Kenapa kalau dicela? Karena pesimis itu adalah sikap suudzon kepada Allah, ya kan? Sikap suudzon kepada Allah, ya, tanpa dasar yang benar. Jadi sementara ya sikap optimis adalah sikap husnudzon kepada Allah, ya, husnudzon kepada Allah. Ya, husnudzon itu Pak, walaupun nanti saya telat perjalanan jauh dari sini, insya Allah belum selesai, insya Allah dapat soto. Itu kan sifat optimis, ya kan? Husnudzon kepada Allah, ya betul. sekarang mending soto tak? Hah? Sekarang mending soto. Tahu. Dan bosan ngomong. Pas. Ini husnudzon, dan seorang mukmin itu diperintah untuk berhusnudzon, berbaik
sangka kepada Allah di setiap keadaan, ya kan? Di setiap keadaan, baik dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang, dalam kondisi sendiri maupun dalam kondisi berjamaah, husnudzon. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika perasaan pesimis itu muncul? Apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Maka kita harus melakukan 3 hal. Berapa hal? 3 hal. Munculnya sikap optimis dengan meyakini kita bisa melakukannya dengan pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah. Ini dengan ma'unallah, dengan ma'unah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa tidak akan terjadi madorot, tidak akan terjadi madorot kecuali atas kehendak Allah. Itu harus disikapi itu, ya. Selanjutnya memunculkan kata-kata baik yang memotivasi kita untuk semakin yakin meneruskan niat kita, dan tidak boleh dilupakan selalu berdoa kepada Allah agar dikuatkan, ya, untuk menunaikan maksud dan niat kita. Ya. Wah Ustadz, nanti kalau saya nikah terus itu saya mau makan apa? Nah, ini sikap apa? Pesimis. Harus dibuang jauh-jauh. Ya, karena apa? Menikahlah kau akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu istri saja. Ya. Kalau 2 istri. Iya. Kalau kalian bersyukur akan ditambah lagi. Tambah nikmatnya. Bantu itu ada. Jadi itu ya. Jadi bahwa ini ada dalil-dalil yang bisa menjadi acuan, ya, menjadi acuan untuk agar kita lebih bersifat optimis. Rasulullah bersabda, tidak ada adwa dan tidak ada tiaroh, tetapi apa? Fa'al, menyenangkan diriku. Para sahabat bertanya, apa itu fa'al itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, fa'al itu yaitu kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang baik. Nah, Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih, tiaroh disebut-sebut di hadapan Rasulullah, maka beliau pun bersabda, ya, yang paling baik adalah fa'al, dan tiaroh tersebut tidak boleh menggagalkan seseorang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang dari antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, maka hendaklah ia berdoa. Disuruh apa? Berdoa, ya Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tiada yang dapat menolak kejahatan kecuali Engkau. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Engkau, ya Allah. Itu agar kita lebih optimis menghadapi dunia yang serba ujian, karena memang dunia kita adalah ujian. Siapa yang lulus, siapa yang melalui ujian itu, dia akan lulus dan mendapatkan prediksi jannah, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dari saya. Insyaallah kita akan berlanjut lagi, masih tema hukum merubah, ya, masih tema hukum merubah. Demikian dari saya. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Kalau ada yang menyinggung perkataan mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.